Shalom saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah bahaya kemerosotan rohani yang paling besar? Bahaya itu adalah ketamakan dan tidak takut Tuhan. Mengapa? Karena Yesaya 5 ayat 8 sampai 12 yang akan kita baca berbunyi demikian. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur. Dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan oleh anggur, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Fakta pertama yang menarik untuk kita simak sama-sama dalam bagian firman Tuhan yang kita baca adalah fakta bahwa teguran Tuhan ditujukan kepada mereka yang bekerja keras. Bayangkan saudara-saudari punya teman yang memiliki kebun minimal 1 hektar. Punya aset miliaran, kerjanya bangun pagi-pagi, pergi pagi-pagi, kerja sampai malam, malam masih meeting di luar bersama teman-temannya. Kebanyakan kita pasti menilai teman seperti itu adalah teman yang rajin, pengusaha yang sukses. Di sisi lain, gambaran orang seperti itulah yang tergambar di dalam ayat 8-12 yang kita baca tadi. Tuhan sesungguhnya memandang hati mereka yang tidak sepenuhnya menyembah Tuhan. Tuhan tidak sekedar melihat pekerjaan mereka, tapi Tuhan melihat hati mereka. Dengan kata lain, masalah di sini bukan terletak pada pekerjaannya, tetapi pada hati mereka. Orang-orang Israel, mereka tidak memandang Tuhan dan mereka tidak melihat pekerjaan Tuhan. Memandang di sini tidak hanya artinya menonton, melainkan hati mereka sendiri tidak terarah pada Tuhan. Kehidupan orang baik-baik saja atau bahkan sibuk tidak menjamin kita akan memiliki hati yang terarah kepada Tuhan. Demikian hari ini, hidup kita dibanjiri oleh arus kehidupan yang sibuk tiada henti. Setiap hari mungkin kita memberikan diri kita untuk bekerja dari pagi hingga sore. Malam hari pun mungkin kita masih menyibukkan diri dengan urusan gereja, urusan rumah, bahkan menyibukkan diri dengan gadget kita. Lalu, kapan kita bisa memiliki waktu pribadi untuk Tuhan? Banyak orang hari ini berpikir kalau dirinya bisa punya waktu pribadi kepada Tuhan jika mereka punya waktu luang, mereka punya waktu renggang, tidak lagi sibuk, ataupun bahkan lebih parahnya, kalau merasa hari Minggu saja sudah cukup. Namun, apakah firman Tuhan yang kita baca mengajar kita demikian? Tuhan bahkan tidak suka bunyi-bunyian kecapi, rebana, suling mereka. Jika kita mau merenungkannya,
Kapan orang-orang sibuk ini di perikop ini bisa berkumpul, bisa bersekutu, bisa bermain kecapi, bermain rebana, dan suling? Sangat mungkin mereka melakukannya di hari ibadah mereka, ketika mereka berhenti dari pekerjaan mereka. Ini adalah teguran keras bagi semua kita yang masih menganggap bahwa ibadah kita hanyalah hari Minggu atau di waktu kita senggang. Tuhan tidak mau dirinya hanya dicari ketika senggang. Tuhan mau seluruh hidup dan hati kita sesungguhnya dipersembahkan baginya. Fakta kedua yang kita bisa pelajari adalah fakta hati yang sepenuhnya menyembah, memerlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat di ayat selanjutnya di Yesaya 5 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga. Sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhan dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Israel tidak direndahkan karena mereka sibuk semata, tetapi karena kesombongan dan kecongkakan mereka. Ketika merenungkan bagian ini, saya bertanya, apa yang menyebabkan manusia bisa sombong dan congkak? Menarik sekali karena pikiran saya langsung tertuju pada kesuksesan, kekayaan, pencapaian, bangunan besar, dan hal-hal lain yang seringkali dikejar manusia saat ini. Bayangkan ketika orang Israel dibiarkan Tuhan tetap bekerja dan sukses, tapi nyatanya mereka akan direndahkan, mereka akan dibuang ke pembuangan. Saudara-saudari, sesungguhnya ini adalah gambaran yang mengerikan. Karena ibarat ombak tenang sebelum badai besar. Demikianlah hidup orang berdosa yang baik-baik saja. Tapi ternyata mereka sedang mengarah kepada kebinasaan kekal. Oleh karena itu Tuhan hari ini telah berfirman kepada kita agar kita memiliki kerendahan hati di hadapannya. Apakah kita sudah menerima Tuhan? Mari tetaplah berjaga-jaga untuk rendah hati. Apakah saat ini kita masih ragu-ragu menerima Tuhan? Tuhan sedang memandang hati kita dan ingin kita berbalik kepadanya. Jika kita masih memiliki waktu, itu artinya kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan masih mau memberikan kita kesempatan. Jangan sampai ketika waktu itu habis, kita baru sadar akan betapa celakanya kita, karena semuanya sudah telat. Oleh karena itu, mari saudara-saudari, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, karena Dia pun berfirman di dalam ayat selanjutnya, ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Siapakah Tuhan yang akan ditinggikan? Dialah Allah Tritunggal. Siapakah Tuhan yang akan mencukupkan kita dan memberikan kita keselamatan?
Dialah Yesus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Hari ini banyak sekali orang-orang Kristen yang berani jadi Kristen tetapi tidak merendahkan diri di dalamnya. Mereka maunya Tuhan yang ikutin mau mereka. Tuhan yang harus ikutin rencana mereka. Kalau tidak diikutin, artinya Tuhan tidak mengasihi mereka. Ada juga orang Kristen yang pakai kekuasaan dan kekayaannya di dalam gereja supaya mereka bisa mengendalikan gereja yang Yesus nyatanya dirikan, supaya sesuai dengan versi keinginan mereka sendiri. Apakah penyebabnya? Karena semuanya disebabkan ketinggian hati manusia. Ketinggian hati manusia membawa manusia bukan lagi meninggikan Tuhan. Mereka mungkin meninggikan Tuhan di luar, tapi di dalam lubuk hati mereka sesungguhnya meninggikan diri sendiri. Di mata mereka sedang mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, tapi nyatanya mereka sedang mengerjakan ambisi mereka. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini mari memeriksa hati di hadapan Tuhan. Kapan kita merasa harus memegang kendali atas hidup kita? Kapan kita merasa bahwa Tuhanlah yang butuh saya dan bukan saya yang butuh Tuhan? Jika masih ada pikiran seperti itu, ingatlah bahwa pada akhirnya Tuhan semesta alam yang ternyata akan ditinggikan, bahwa Dia adalah maha tinggi di dalam keadilan dan kekudusannya. Mari saat ini kita mengaku di hadapan Tuhan jika kita masih tinggi hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu saat ini adalah firman yang membelah isi hati kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh karena itu, beri belas kasihan-Mu kepada kami yang masih seringkali tinggi hati di hadapan-Mu. Dan janganlah kiranya firman-Mu berhenti di dalam pikiran kami semata, tapi firman-Mu membuat kami mau merendah hati di hadapan-Mu dan mau belajar sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.